mau mempertanyakan satu pertanyaan besar. Ada apa sih dengan KPK yang sekarang? Oke. Ya, sekarang ayam sayur. Ayam sayur, jual kata tapi nggak apa-apa. Coba yang belakang merah-merah walaupun bukan Arsenal tadi di puncak klasemen. Silakan. Yang dimakan. Silakan. Yang dimakan. Yang dilemahkan ya maaf, Manchester City yang sekarang. Oke. Yang dilemah katanya. Coba oper yang ke depan nih. Yang pakai baju kotak-kotak. Oh, boleh Mas Dilan juga boleh kasih tahu. KPK tuh menurut Mas Dilan gimana sih? Degradasi, baik seperti Arsenal yang turun peringkat menjadi peringkat kedua, digeser oleh Manchester City. Silakan. Coba yang terakhir kamu harus bohong. Apa? KPK tuh menurut kamu? Bohong. Bohong. Boleh. Tepuk tangan sekali lagi. Tapi kita tepuk tangan untuk KPK ya. Makanya kalau mendengar hal-hal seperti itu, sebenarnya saya pribadi sebagai warga negara Indonesia mengaku miris dengan pandangan-pandangan yang ada. Karena kan kalau kita bicara soal tujuan kuliah dari adanya KPK, dari namanya aja, masih tahu kan namanya apa coba? KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itulah yang harusnya menjadi nafas, itulah yang harusnya menjadi apa ya? Kayak tempatnya warga negara Indonesia, civil society untuk bisa bergantung kepada satu lembaga untuk memberantas yang namanya korupsi yang ada di Indonesia. Melakukan langkah hukum yang lain, misalnya melakukan kalau selama penyidikan masih mereka nanti dijelaskan soal komunikasi seperti pasal yang kami jelaskan. Saya mengungkap fakta seperti itu faktanya. Meminta data perlu ada penetapan tersangka kalau memang belum cukup bukti. Yang penting naik aja dulu ke tahap penyidikan. Nah, seiring dengan itu kami mendapat informasi juga bahwa di bulan Desember itu pimpinan KPK menemui pimpinan BPK yang awalnya sih tertutup, tapi belakangan diakui bahwa mereka mau bertemu dan meminta agar mengaudit kasus mengaudit kerugian negara kasus Formula E. Nah, informasi yang kami peroleh tapi beberapa dari pimpinan BPK dan orang-orang di BPK bahwa mereka tidak mau mengaudit selama belum ditemukan tindak pidananya, artinya selama belum naik ke tahap penyidikan. Alasan KPK waktu itu saya sih Pak Alex sama Karya itu memberi alasan bahwa mereka ingin memaparkan konstruksi perkara Formula E di hadapan BPK. Nah, entah itu lazim atau tidak, nanti Pak Saudi akan menjelaskan juga, tapi itu faktanya bahwa mereka memaparkan itu. Ternyata bukan hanya sekali loh mereka melakukan itu. Setelah gelar perkara di 9 Januari, kan mereka melakukan gelar perkara itu 9 Januari, dan memang karena tidak melakukan pemeriksaan lagi yang tetap sama, meminta lagi agar mereka ke tahap penyidikan. Bahkan informasi yang kami peroleh dari beberapa sumber, pimpinan KPK sampai meminta direktur penyelidikan agar laporan kejadian tindak pidana apa katanya itu Pak Saud? Bukan laporan kejadian tindak pidana LKPTK kalau nggak salah ya, seperti ya. LKPTK itu bahkan meminta agar dibuat laporan kejadian tindak pidana biar itu menjadi alasan untuk naik ke tahap penyidikan. Tapi direktur penyelidikan nggak mau karena memang ya fakta pada saat gelar perkara yang memang belum ditemukan dua alat bukti yang cukup yang untuk naik ke tahap penyidikan. Nah, satu hari setelah gelar perkara tanggal 10 Januari ternyata mereka menemui lagi pimpinan BPK. Yang kami tahu informasinya mereka hanya bertemu satu pimpinan BPK waktu itu karena sudah terungkap namanya, dia ketemu dengan Pak Iman. Nah, di situ ternyata yang kami dapat informasinya dan belakangan diakui oleh pimpinan BPK juga, pimpinan KPK juga bahwa ternyata di situ mereka memang melakukan gelar perkara. Yang kami membahasnya gelar perkara, tapi intinya mereka memaparkan kasus Formula E di hadapan pimpinan BPK. Alasannya Ali Fikri di KPK sampai ke kami bahwa itu dilakukan biar BPK paham ketika nanti mengaudit, sudah paham di awal, sudah ada gambaran di awal bagaimana konstruksi perkara dari Formula E. Nah, ini menjadi sorotan banyak
dia apa memang lazim seperti itu, nanti Pak Saud yang akan menjelaskan. Nah, di tengah hiruk pikuk gelar perkara ini yang masih sampai sekarang masih tanda tanya, kan muncul berita yang lain, fakta-fakta yang lain, temuan kami bahwa Direktur Penuntutan mundur. Oleh KPK mengatakan bahwa masa jabatannya sudah habis di KPK. Tapi kalau kami yang kami temukan menghitung secara kasar aja apa benar habis. Dia definitif 2019. Kalau mengacu undang-undang ASN harusnya 5 tahun kan. Tapi 2019, 2020, 2021, 2022 berarti baru 3 tahun kan. Ya belum. Kalau alasan bahwa sudah habis ternyata belum. Ya kami peroleh bahwa memang dia mundur, tapi karena sesuatu kondisi di internal yang membuat dia tidak nyaman lagi. Toh biasanya kan ini logika ya, bukan fakta, logika. Kalau seorang pejabat ditugaskan di suatu lembaga, ketika dia mau kembali ke lembaga asal, pasti sudah tersedia di awal posisi karirnya di lembaga asal yang paling tidak harus menaikkan karena dipromosikan kan alasannya pasti promosi kan. Tapi faktanya kan sejauh ini yang kami dapat Pak Fitro yang Direktur Penuntutan sama sekali belum mendapat posisi di Kejaksaan Agung. Tapi sudah sempat ada upaya untuk tanyakan langsung, Bang. Tanyakan langsung sebenarnya alasannya kenapa sih gitu, mungkin bisa di pernah ke yang bersangkutan bertanya langsung, tapi ada hal-hal yang diceritakan yang tidak bisa kami ungkap. Tapi secara ringan dia mengatakan silakan tanya ke Ali Fikri sebagai juru bicara KPK. Nah, yang lain yang menarik ternyata bukan cuma Direktur Penuntutan, ternyata Deputi Penindakan KPK, Direktur Penyelidikan KPK ternyata minta ditarik. Bahasa kami minta ditarik. Kalau bahasa suratnya kami dapat informasi, KPK atau pimpinan KPK meminta agar dipromosikan di lembaga sini atau di kepolisian. Nah, itu terkonfirmasi pada akhirnya Kapolri mengaku bahwa memang ada permintaan agar dipromosikan. Tapi pertanyaan apa bisa sih seorang pejabat sudah jenderal bintang 2 otomatis bisa dipromosikan? Bahasa kami sih minta ditarik. Mungkin kalimat sopannya minta dipromosikan. Karena di ini akhirnya logika kami untuk menguatkan bahasa kami ditarik itu, seorang jenderal bintang 2 ketika dia akan kembali di lembaga asal, kalau posisinya dipromosikan, dia harus naik bintang 3 dong. Ketika naik bintang 3, harusnya ada posisi bintang 3 yang kosong atau mau kosong. Tapi faktanya kok semuanya masih terisi. Posisi bintang 3 juga sedikit, paling 6 atau 7 posisi di kepolisian. Nah intinya itu. Tapi entah apa dibaliknya itu, tapi yang kami dapat informasi, bahkan mereka-mereka ini yang awalnya Deputi Penindakan, Direktur Penuntutan, Direktur Penyidikan, ditambah salah seorang pimpinan KPK memang menolak untuk naik ke tahap penyidikan karena Satuan Tugas Penyelidikan menyatakan belum menemukan alat bukti yang cukup untuk naik ke tahap penyidikan. Jadi mereka sejalan. Nah itu fakta-fakta yang kami temukan. Sebenarnya fakta lain lagi bahwa pada akhirnya dua pejabat di KPK, Pak Karyoto dan Pak Endar itu pada akhirnya dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Yang kami dapat informasinya, dia dilaporkan karena diduga melanggar kode etik atas bahasa kami sih insubordinasi, artinya melanggar perintah atasan. Nah yang kami dapat informasinya yang pada bagian mana sih dia disebut melanggar perintah atasan? Yang kami dapat informasinya pada bagian yang dia tidak mau mematuhi perintah atasan untuk menaikkan ke tahap penyidikan kasus pemulaian. Itu yang kami dapat informasinya ya. Dan sejauh ini informasi itu dari sumber-sumber kami mengatakan seperti itu. Dan itu laporannya ada, dan yang melaporkan harusnya kawan-kawan mahasiswa tahu nih, karena pelapornya katanya aliansi mahasiswa dukung KPK. Saya sudah meriset Google beberapa hari, dan sejak 2 minggu lalu tidak menemukan tidak ada jejak digital di Google soal nama lembaga itu. Kayaknya sih dia lembaga baru ya. Baik, itu jadi temuan-temuan yang dihasilkan oleh teman-teman dari Koran Tempo ya Bang Rusman ya. Nah kalau lihat dari temuan ini, sebelum kita ke sebelah sana, saya mau ke Kalola dulu. Kalau dari kita sekarang bicara data ya, karena lagi-lagi kita di sini duduk bersama, tidak mau suzon ya Pak, tapi kita lebih mau mengungkap faktanya apa sih sebenarnya yang ada
dan kondisinya itu gimana? Oke, sekarang saya mau ke Kalola. Kalola, tadi sudah dijabarkan oleh Bang Rusman berbagai temuan-temuan dari Tempo yang coba kita tanda kutip cocokkan dengan temuan-temuan yang didapat teman-teman ICW. Iya, jadi memang kalau tadi Bang Rusman cerita banyak ya, yang mana sejujurnya memang sejak kepemimpinan Firly itu praktis relasi KPK dengan masyarakat sipil itu jauh, gapnya jadi luas sekali gitu, beda dengan zamannya Pak Saud dan kawan-kawan, dan sebelum-sebelumnya itu terasa sekali. Dan kalau kami di ICW dan saya yakin kita semua juga meyakini hal serupa gitu ya, bahwa KPK itu daya dukungnya tuh sedikit. Kalau misalnya nggak ada dari kepala negaranya, dia kalau dulu regulasinya masih kuat ya, itu daya dukungnya hanya 2, kepala negaranya dan juga masyarakat sipil gitu. Setelah kemudian regulasinya rusak, otomatis makin hilanglah tumpuan KPK untuk berdiri gitu. Kemudian ditambah lagi sekarang kondisinya KPK-nya menjauh dari masyarakat sipil. Jadi praktis kita nggak akan, makanya kita mungkin tidak lagi menemukan figur KPK sebagai entitas lembaga yang seperti dulu gitu. Karena memang sudah nggak ada lagi, itu udah nggak berjejak. Mulai dari regulasinya, kemudian pimpinannya juga. Tadi Kak Mevri juga di awal sempat ngingetin gitu bahwa si ketua ini dulu di zamannya Pak Saud jadi pimpinan itu pernah dilaporkan juga untuk dugaan pelanggaran etik. Memang sayangnya ketika itu PR waktu itu ICW juga sempat mengkritisi kok pimpinan KPK nggak menyelesaikan PR itu, malah dipulangkan, dia tidak menjalani proses pemeriksaannya atas dugaan, sebenarnya laporannya dulu mirip dengan yang dilaporkan kepada Bu Lili ya. Jadi karena dia bertemu dengan orang yang ketika itu kasusnya sedang diproses lah di KPK, meskipun kayaknya belum tahap penyidikan gitu, tapi dalam pemeriksaan. Karena latar belakangnya dia pernah jadi Kapolda NTB waktu itu ya, itu sudah satu jejak, sehingga ketika yang bersangkutan itu lolos, jadi ini memang udah panjang nih kalau misalnya, jadi yang tadi Bang Rusman sampaikan itu yang kita temukan sekarang, padahal sebetulnya busuknya tuh sudah dari belakang kok, sudah dari lama. Kita cuma membiarkan pembusukan itu terjadi dengan menutup-nutupi gitu ya, bukan kita sebetulnya, tapi para pemangku kepentingan lah. Jadi ketika akhirnya busuk itu dibiarkan ada di dalam, ya rusak dari dalam gitu. Nah ini yang terakhir ini karena dia berkaitan dengan penanganan perkara, jadi sangat terlihat gitu. Ketika kemudian memang yang jadi menarik kan ini kalau kita mengambil contohnya kasus Formula E, memang ini pola yang sangat beda gitu. KPK sepanjang yang bisa saya ingat nggak pernah dia naik ke penyidikan itu tanpa penetapan tersangka. Dan disinilah kenapa regulasi soal KPK itu jadi penting, dan revisi itu akhirnya menunjukkan wujud pembusukannya gitu. Dia mendukung pembusukan KPK dari dalam, karena KPK akhirnya punya kewenangan SP3 gitu ya. Kewenangan yang sebenarnya nggak ada bedanya dengan kepolisian gitu. Kepolisian itu ya kalau dia nggak yakin tersangkanya itu tinggal di SP3 aja tuh kasus. KPK dulu tidak punya kewenangan itu. Makanya setiap penyidikan itu pasti sudah ada tersangkanya gitu. Soal sprindik, makanya waktu dulu pernah ada zamannya Pak Samad ya kalau nggak salah, yang sprindiknya nggak bernama gitu, itu kemudian jadi masalah karena memang praktiknya seperti itu di KPK. Memang secara formal kalau kita bicara regulasi kesannya tidak ada yang dilanggar gitu ya, tapi kita harus ingat bahwa regulasi yang kita rujuk kan juga bukan KUHAP aja gitu. Kalau KPK ya dia juga punya undang-undang KPK ketika itu yang memang nggak memungkinkan KPK untuk mundur gitu. Jadi kalau misalnya kemudian kalau dari proses hukum ya, kalau misalnya ternyata keliru nih gitu, misalnya tersangkanya bukan si A, harusnya si B, si A enggak sama sekali, dia tetap harus lanjut gitu, dia harus tetap melanjutkan itu ke penyusunan dakwaan, tapi nanti tuntutan jaksanya harus minta dibebaskan misalnya. Jadi nggak boleh dia mundur gitu, artinya nggak bisa dihentikan di tahap penyidikan, sehingga otomatis tidak dimungkinkan bagi KPK untuk melanjutkan penyidikan tanpa tersangka. Jadi ketika SP3 itu sudah diberikan kewenangan
berbeda jauh dengan kepolisian, ya dia bisa kosongkan itu gitu. Secara pola memang aneh sekali, itu anomali di KPK. Tapi kita harus ingat ada kontribusi pemerintah, ada kontribusi DPR di situ ketika revisi Undang-Undang KPK disahkan, sehingga busuklah dia sekarang gitu. Dan memang ini kasus yang sangat menarik karena ya dengan segala lagi-lagi ya dengan segala backgroundnya Baswedan family, kemudian dulu ada narasi-narasi kadrun misalnya yang kemudian seolah-olah menempatkan KPK jadi tempat bertarung untuk itu gitu. Padahal sebetulnya nggak begitu kan. Dan akhirnya terbukti juga kalau misalnya memang influence itu sedemikian besar, kok orang-orang yang yang kemudian akhirnya mengundurkan diri gitu ya, itu nggak ada hubungannya juga gitu dengan yang dulu. Bahkan kami di ICW merasa bahwa orang-orang yang ada di KPK most likely problematik gitu. Tapi akhirnya jadi teruji juga gitu ketika kasus ini kemudian justru memunculkan peristiwa orang-orang ini malah mundur gitu. Jadi kalau mau dibilang ya tentu itu udah alarm tanda bahaya harusnya ya, apalagi ya dengan segala rekam jejak pimpinan yang amburadul, kemudian ditambah lagi dengan peristiwa seperti ini, kejanggalan-kejanggalan dalam penanganan perkara itu yang menurut saya itu sudah harus membangunkan kita bahwa satu, KPK tentu ini sudah jadi kesadaran bersama tidak seperti yang dulu lagi, tapi di sisi yang kedua juga potensi soal tadi menggunakan KPK sebagai anjing penyerang gitu ya, attack dog untuk penguasa atau pihak-pihak yang berkepentingan itu jadi semakin besar karena kontrol di dalamnya itu makin minim gitu, tidak didukung dengan regulasi yang ada. Orang-orang yang kita anggap sebagai champion misalnya itu sudah keluar lewat proses yang juga sama abusifnya, lewat tes wawasan kebangsaan. Jadi memang udah rapuh sekali, udah rusak sekali KPK di dalam. Jadi itu paling tidak ya apa yang kami catatan awal soal bagaimana terutama tadi terkait dengan penanganan kasus Formula E gitu, karena memang belum pernah sekalipun KPK kemudian naik ke tahap penyidikan itu tanpa dibarengi dengan penetapan tersangka gitu. Baik, kalau tadi kan ini kalau dari temuan ICW satu proses yang beda dari yang lain. Sebelum nanti kita benar-benar menjawab, ini tulisan di sini nih judulnya dugaan ya, kita tambahkan dugaan politisasi. Sebelum ke Bang Hensat, mau tanya dulu ke Pak Saud. Pak Saud, ini kan sebagai komisioner di 2015 sampai 2019, sampai di 2019 mengundurkan diri, ada bikin surat yang kata-katanya ada yang mungkin beberapa akan sebel bingit gitu kan sama saya selama saya memimpin gitu kan, selama saya ada di sana. Ceritain dong Pak, apa sih sebenarnya memang kalau melihat dari luar sekarang dan juga pernah merasakan ada di dalam, secara umum seberapa signifikan bedanya KPK dulu di eranya Pak Saud dan sebelum-sebelumnya, boleh dibandingkan berarti ya, sebelum saat Bapak di dalam dan sekarang sudah tidak lagi. Apakah memang benar KPK sudah tak seperti yang dulu? Ya, tadi saya udah mulai, kita ini 3 SKS ya. Jadi saya ngomong ini paling kan mesti 3 jam nih. Coba paparkan dulu. Wah, kalau udah Pak Saud yang ngomong itu beneran 3 jam, gak boleh korupsi waktu loh. 3 jam. Salah nih. Coba ya, adik-adik, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ini tahun 2022 di sini ya. Tahun 2022 kita angkanya 34, indeks persepsi korupsi. Tapi sebelumnya kelihatannya kata-kata tadi ada di sini semua. Lemah, dependent, jadi nggak independen ya. Terus politiking, jadi tadi udah kata yang tadi udah masuk ya di judul saya ya. Jadi kalau kita lihat, ini reformasi di sini, kita dikasih angka 20 dari skala 1 sampai 100. Indonesia dikasih 20. Lu bayangin kalau 20 kayaknya digamparin kalau sama ibu kamu ya. Dapat nilai 20 ya. Sampai kemudian 22 tahun kemudian angkanya 34. Turun nih. Jokowi mulai di sini angkanya 34. Tahun 2014 dia berkuasa. Tahun 2022 kemarin diumumkan Januari kemarin angkanya 34. Jadi apa yang dilakukan Jokowi saat ini mundur ke belakang.
sama dengan ketika dia mulai menjabat. Bayangin aja, pada zaman KPK belum ada, KPK di sini nih, 2002 di sini, ya KPK 2002 KPK, ya kita pernah turun dari 20 ke 17 itu turun berapa itu? Turun 3, belum ada KPK waktu itu. Tapi udah ada KPK di era Jokowi, dari 38 turun ke 34. Mana lebih buruk saat ini atau ketika ada sebelum ada KPK? Lebih buruk ketika sebelum ada KPK kan? Lu jangan marah sama gua, ini fakta ini. Bener gak? Ini kita 20 waktu itu belum ada KPK di sini, tapi sudah ada yang jadi persepsi korupsi. Yang nilai itu kan ada 9 lembaga di dunia. Ada yang nama Economic Intelligence Unit, ada namanya Parietis Demokrasi. Jadi bagaimana partai politik semua dinilai. Ada 9 lembaga di rata-ratain keluarlah angka ini. Nah bayangin aja, KPK itu independen mulai didirikan 2002 sampai ke 2019. Tadi teman tadi Tempo dan Lola sudah jelaskan ketika undang-undang KPK langsung anjlok. Ini nilai 40 ini nilai paling tinggi selama KPK ada, dan saya di sana waktu itu karena OTT-nya didabelin waktu itu. Makanya naik terus nih, naik terus. Dan semua presiden dari sini ini naik terus. Begitu Jokowi anjlok. Ya kan? Karena revisi tadi Lola sudah menjelaskan. Revisi ini sangat banyak tadi, boleh SP3, terus dewasnya kayak begitu, udah ada orang TSK sudah pidana tapi nggak di apa ya. Banyak yang dilemahkan di sini ya. Sehingga kalau kita kembali ke data ini, kita ambil dari sini aja ya. Kenapa muncul angka 34 ini yang saya sebut mundur ke belakang? Seolah-olah kita dari sisi anti korupsi ini pemerintahan kagak ada, Jokowi ini nggak ada, bener dong? Kan ini dia mundur lagi ke belakang angkanya 34, berarti yang dia lakukan nggak ada kan? Lu jangan marah sama gue dong, kan bener kan? Mundur angkanya, setelah naik kita pompa di sini. Saya masuk 2015 di KPK, kita pompa terus, OTT-nya dinaikin sampai 40, ya kan? Kita di sini nggak peduli soal itu, saya nggak peduli mau merah, biru, kuning itu masuk semua. Karena kita nggak politiking, I'm not politician, saya bukan politisi, ya kan? Makanya jadilah angka ini. Begitu undang-undang KPK turun sampai kemari, kejadiannya banyak. Ya intinya kenapa lemah? Ada barang hilang di Kalimantan, ya nggak? Barang 1 truk hilang. Itu KPK nggak mampu ngejar itu dalam rangka penggeledahan. 1 truk barangnya, bukan 1 buku, 1 truk. Gimana kalau kamu bilang nggak lemah? Gimana nggak kamu bilang kamu itu politiking? Karena waktu itu yang digeledah ada kaitannya dengan tim suksesnya Jokowi. Nggak, itu Tempo yang ngomong, bukan gua nih. Gua baca Tempo aja ya kan? Langganan gua digital, langganan digital, iya kan? Ya? Oh, wakil bendahara dijual ulang, wakil bendahara tim sukses, nggak berani geledah. Terus Anda bilang itu nggak politiking, naik sekali dong kita. Hah? Wakil bendahara pemenangan. Nah, jadi saya katakan kembali lagi, kenapa itu lemah? Banyak kejadian-kejadian sebelumnya untuk menggeledah, mungkin ada yang bilang itu bocor di tengah jalan, karena menggeledah itu perlu izin dewas. Dulu itu berarti kembali, kalau kita kembali ke 2015 ini ya, Lola benar. Jadi nggak ada cerita itu yang namanya kita mentersangkakan orang itu karena gua nggak suka sama orang, itu nggak ada. Makanya debatnya itu panjang, dan biasanya itu debatnya 1 kali debat jadi. Ini teman dari Tempo tadi bilang 9 kali debat. 8 kali perkara, yang kami dapat debat tahunnya tidak di September itu. You can imagine 8 kali debat untuk 1 persoalan dan temponya pendek lagi ya. Kalau dulu pernah paparan dia ganti, paparan nih penyidik nih, lu cari lagi tuh, hitung dulu, atau cari dulu, yakin nggak itu? Baru nanti kemudian bergerak dulu sampai 6 bulan, kayak IKTP kan lama dulu.
ya nggak, mesti ngirim orang dulu ke Inggris, ya kan? Koordinasi dulu sama badan apa namanya itu badan apa Serial Office-nya Inggris ya, koordinasi gitu ya. Lama dia. Ini kan jarak dekat gitu. Jadi kita makin aneh. Ini ada apa gitu. Saya pernah bikin paparan mulai dari hari pertama Pak Anies bikin ide mau bikin Formula E sampai Juni 2022 pelaksanaannya itu semuanya penuh pertanggungjawaban di sini. Yang menurut saya jelas sekali. Kan gini, kalau orang lihat jahat itu kelihatan dari prosesnya. Ada yang bersembunyi, nggak dialog. Ini dia koordinasi kemana-mana, ya kan? Terus kemudian nggak ada kickbacknya. Pihak penyelenggara bilang, Pak harganya sekian. Kalau lu nggak mau lu pergi. Jadi nggak ada negosiasi begitu. Formula itu nggak ada negosiasi. Kecuali kalau ada negosiasi. Jadi kita ada curiga kan. Si Formula udah bilang, lu kalau nggak mau nggak usah lu pergi aja, take it or leave it. Pokoknya sekian lu bayar. Itu aja sebenarnya sebagai seorang penyidik udah pasti. Nggak ada negosiasi kok di situ. Nah jadi kembali lagi penentuan prosesnya penyelidikan itu, mulai dari proses penyidikan itu sangat syarat dengan check and balance dan yang disebut sebagai kolektif kolegial. Kemarin karena disebut di media one man show katanya. Ada istilah one man show, saya nggak tahu tuh yang one man show itu siapa. Jadi sekali lagi, kenapa ini angka ini terjadi seperti ini? Ya, kenapa dia akhirnya lemah? Kenapa dia sangat tergantung? Dia sangat dependen, bukan independen. Tergantung itu depend dulu lagi nih. Kalau kita sudah yakin betul, baru kemudian kita TSK-kan penyidikan, baru kita pergi ke BPK. Bukan kita dependen kepada BPK, enggak. BPK yang lo hitungin tuh berapa? Ini nggak ada nih pencurian nih. Gua hanya butuh tahu dia nyuri berapa. Dihitung sama dia, ya kan? Di situ kan jago-jago ngitung di sana. Sebenarnya kalau menurut undang-undang kita boleh hitung sendiri juga, nggak usah harus ke BPK, nggak mesti harus kemana, ngitung sendiri juga bisa. Lola juga bisa ngitung, minta tolong. Yang penting dia benar-benar bisa membuktikan ada yang hilang. Jadi dia udah sangat tergantung karena memang dia sudah dari awal tuh politiking gitu, cari-cari orang lain, udah ngajak-ngajak orang lain gitu loh, supaya ya sama-sama lah kita kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kenapa kemudian pada era ini sangat independen, walaupun di sini juga banyak yang masalah ya, banyak juga politiking lah di periode lalu itu, banyak juga yang apa namanya, tetapi itu semua terkontrol karena ada pengawas internal. Sekarang kan Dewan Pengawas itu nggak bisa bikin apa-apa karena dia menurut saya bagian dari masalah. Udah jelas kok pidana itu ibu itu dibiarin pergi sendiri akhirnya. Itu udah jelas ketemu sama orang itu pidana nggak boleh. Orang KPK pimpinan terlebih langsung tidak boleh ketemu dengan orang yang ada kaitannya dengan yang berperkara yang ditangani. Ini pimpinan sekarang bisa pergi ke Papua ketemu tuh. Zaman dulu pidana itu. Karena di hukumnya jelas langsung tidak langsung. Kamu tidak boleh ketemu dengan orang yang ada kaitan dengan perkara yang kamu tangani. Dia nggak pergi ke sono ngobrol, foto-foto, pegang pundak. Ini aneh bener loh. Terus Anda bilang Anda kuat kayak gitu. Terus Anda bilang Anda tidak lemah di situ gitu. Untuk ngambil orang aja nggak berani, nggak punya strategi kan gitu kan. Terus Anda bilang Anda nggak politiking gitu. Malah akhirnya muncul macam-macam. Oh dia karena kemungkinan warnanya seperti ini. Jadi karena pengaruh tindakan yang tidak tegas dan tidak firm, akhirnya politiknya ikut muter-muter di situ. Jadi sekali lagi, sebenarnya cikal bakalnya revisinya di sini. Di sini kan kita dulu ketemukan ada 26 kelemahan. Ya, revisi ini ada 26 lebih. Di antaranya SP3 tadi. Ya udah, Anies itu kita TSK-kan aja nanti. Kalau nggak ada bukti kita SP3 aja. Gitu. Tapi kalau usul Republik ini, abuse namanya, abuse of power. Ya kan? Anda dalam logika hukum saya ya, hukum itu adalah bermanfaat, adil, dan pasti. Dengan yang dilakukan sekarang ini Anda men-TSK-kan orang tanpa ada tersangkanya, melakukan penyidikan tanpa ada tersangka, Anda menciptakan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan. Itu jelas. Lola tolong aku dikritik. Ya kan? Ya. Anda melakukan sesuatu hukum yang sangat blunder, dan makanya kita minta ahli-ahli perguruan tinggi
ini berdebat. Apa boleh memang benar, ya kan? Artinya wisdom crowd itu perlu. Tahu ya namanya wisdom crowd? Wisdom crowd itu kita ini semuanya harus bijaksana sama-sama. Kalau kita nggak bijaksana sama-sama, itu barangkali mati juga itu. Benar kan? Kita wisdom crowd kan, kita bijaksana sama-sama kan? Dia udah membuka bla 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 bla, kena 1 tahun 6 bulan, mirip sama Malik Sendal. Wadah belum matiin orang tuh. Karena memang dia bermanfaat, karena dia menciptakan nilai, karena memang dia menciptakan kepastian. Si ini pelakunya. Hukum itu hanya 3 aja, adil. Orang dia di bawah perintah kok, ya kan, takut gitu ya. Jadi hukum yang berkepastian dan bermanfaat dan menciptakan apa namanya itu, bagaimana itu bisa kita ciptakan. Nah itu dengan menteskakan orang, melakukan penyidikan, tetapi tidak TSK-nya, itu hanya nabrak-nabrak ke sana kemari, apalagi datang-datangin apa namanya itu disebutnya untuk hitung-hitung lebih dulu. Padahal Anda memastikan dulu si A itu mencuri, baru kemudian tinggal kita hitung nyurinya berapa. Kalau kita pakai pasal 2, makanya dalam satu media saya pernah ngomong kan, ini Pak Anies mau dikenakan pasal berapa? Gua ketawa-ketawa gitu. Apa dia ada meres orang? Apa dia pernah merampok? Apa dia pernah minta? Apa ada transfernya? Ya kan? Mau pakai pasal berapa? Kalau pasal 2, Anda harus hitung dulu berapa ruginya. Konon malah untung. Tempo juga laporan untung kan Pak ya? Formula itu untung kan? Menguntungkan pemerintah daerah kan begitu kan? Kalau dari kajian dapat dari beberapa audit BPK dan kemarin audit apa tuh? Setiap pihak independen. Yang independen itu disebut ada keuntungan. Untung. Terus kamu mau nghukum dia? Abuse tuh ya. Abuse tuh namanya. Oke, mungkin di situ dulu, sampai situ dulu. Tambahan nih, Pak Saud mumpung masih berdiri nih ya. Kalau kita bicara soal bagaimana kemudian dinamika yang terjadi, ada sejumlah kemudian deputi-deputi yang mundurkan, ditarik kembali begitu ya bahasanya, itu dipromosikan kalau tadi bahasa temuan Tempo. Itu kan wajar gak sih kalau terjadi begitu dari sisi internalnya di KPK sendiri, kalau menilai kondisi saat Pak Saud ada di dalam KPK saat itu menjadi komisioner di tahun 2015 sampai 2019, melihat kondisi ini, dinamika yang terjadi, pertanyaannya tuh satu hal yang wajar gak sih Pak? Kalau dulu malah orang yang udah pulang kita panggil lagi. Udah pulang nih orangnya, karena waktunya habis. Kita suruh balik lagi dulu malah. Kalau memang kasus itu penting. Oke. Kembalikan kan masyarakat. Ya, dulu kalau orang udah pulang kita panggil lagi. Kalau memang ini penting gitu. Karena memang kita pasti. Karena udah pasti ada kerugian negaranya. Cuman kasusnya banyak, penyidiknya kurang. Lu balik dulu, minta izin dulu. Pak Kapolri, Pak pinjam 2-3 bulan nih. Ada tuh kejadian. Jadi, ya balik, bukan dikembaliin. Padahal tugasnya lagi ada di depan mata nih ya. Iya. Sama seperti mahasiswa nih lagi mau ngerjain UTS gitu, ya harus selesain di situ ya kan, walaupun take home gitu kan, Coba. harus tetap diselesain. Jadi Kita bukan nggak usah berarti pakai sampai aja kayak gitu di ya. rumah pakai filsafat, ini sederhana aja. Oke. Common sense nggak itu? Masuk di akal nggak? Masukin namanya Baik. foto. Berarti itu kondisinya ya Pak, kalau Ya, kita jadi bandingkan itu soal ini. kala itu dan sekarang. Nah, sekarang kembali lagi, kalau dia diminta pulang, keyakinan saya, kita kembali kita jadikan referensi kasusnya Sambo ini ya. Kasusnya Sambo ini kan karena memang banyak dipengaruhi dengan istilahnya tone of the top, suara dari atasnya Polri. Ya kan? Tone of the topnya Polri itu jelas ke bawah. Komitmennya begitu. Ya, boleh percaya, boleh enggak yang disuruh pulang nanti itu siapa namanya itu? Pasti akan ditolak sama Kapolri. Yakin itu. Siapa yang disuruh pulang tadi? Karyawan bintang 3 tadi gitu. Dan tidak akan yakin gua kalau bilang. Nah, jadi jangan main, masih ada orang lain di Republik ini. Lu berdoa aja dia saya terus. Kapolri aja dia terus sampai kapan aja gitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi maksud saya untuk menjadi sebuah apa ya, teman-teman yang anti korupsi, ya, Anda pasti akan banyak hambatannya. Tetapi memang kalau Anda anti korupsi,
ini berpihak kepada ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran, kalau ada anti korupsi berada di posisi itu memang temanmu banyak. Tapi koruptor itu temanmu semua tuh, ya kan? Jadi artinya ini kita hadir di sini yang memang kita tidak suka atas kelemahan ini dan tidak independennya dan politikinya. Anda harus berani bahwa ada sesuatu tindakan yang betul-betul kita yakini ini abuse, itu harus dilawan. Nggak boleh diam saja. Sebagaimana tadi di sidang crowd-nya apa yang terjadi pada Baradae, karena kita memakai hati nurani kita. Gunakan hati nurani kita untuk kemudian berani mengatakan bahwa saat ini kamu itu sama lebih parah pada zamannya reformasi. Reformasi nggak ada KPK aja turunnya 3. Kamu ada KPK, ada uang, ada komputer, ada segala macam, kamu turun 4. Kamu bener nggak itu? Jujur aja kita menilai. Oh itu yang nilai orang gila itu Pak Saud. Ada 9 lembaga tuh berpusat di Hong Kong. Di Hong Kong itu Persi ya, Political Economic Risk Konsultasi pusatnya di Hong Kong. Dia hitung Indonesia itu polisinya gimana, jaksanya gimana, KPK-nya gimana, mahasiswa gimana. Dia hitung juga, ada khusus fokus itu yang kemudian di Lampung ada sogok-sogok, itu mereka hitung. Bikin skala 1 sampai 10. Menurut kamu perguruan tinggi gimana? Perguruan tinggi ngawur, dibikin angka 5. Kan survei kan? Makanya indeks persepsi korupsi kan? Persepsi yang diukur. Ya kan? Jadi sekali lagi itu dulu, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Saud. Boleh tepuk tangan untuk Pak Saud. Jadi ini data yang tadi dipaparkan oleh Pak Saud ini adalah indeks persepsi korupsi Indonesia. Tadi ya dirilis oleh sejumlah lembaga survei yang digabungkan itu kan data Transparency International Indonesia. Jadi boleh tuh sambil dibuka handphonenya, sambil dibaca chat-chatnya dari gebetan, dari Ayang, dari Besti, sambil dibuka di Google, coba dicari ini data yang tadi dipaparkan oleh Pak Saud, dan ini kita bicara fakta ya. Jadi berasal dari fakta inilah, kemudian tadi kita tanyakan kepada Pak Saud, kita bandingkan kondisinya tuh dulu gimana sih sebelum Bapak ada, saat Bapak ada di dalam badannya KPK 2015 sampai 2019, dan setelah itu, setelah dari 2019 sampai sekarang di 2023. Kalau tadi udah dipaparkan ada beberapa poin-poin ya Pak ya, yang bisa menjadi faktor penyebab kenapa sih indeks persepsi korupsi Indonesia itu turun. Jadi kalau tadi ada dugaan abuse of power, kemudian juga tadi ya ada dependennya, ada politisasinya juga di sana, dan satu hal yang juga menjadi salah satu pemicu besarnya adalah dengan adanya revisi undang-undang KPK yang terjadi di 2019. Kita masih ingat betul saat itu, mungkin kalau teman-teman suka udah main sosial media juga, reformasi di korupsi ya kan, kita lihat unjuk rasa di mana-mana gitu, tapi ternyata faktanya tetap tuh disahkan undang-undangnya begitu. Dan ya udah, itu fakta yang terjadi sekarang, dan kita lihat bahwa kalau tadi yang disampaikan Pak Saud ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Tapi tadi ada kata-kata nih, politicking, politisasi sesuai dengan judulnya. Tadi siapa tadi yang bilang politisasi? Mbaknya, siapa namanya Mbak? Mbak Sandra, ya. Zahra, udah nggak di JKT48 lagi ya? Yang punya Zara. Oh yang punya Zara, bener, merek. Ya. Nih, Mbak Zara tadi bilang itu, ini dugaan ya, lagi-lagi kita semua di kata-kata dugaan, walaupun tadi ada sejumlah temuan-temuan yang disampaikan, baik dari Tempo, baik dari ICW, baik dari Pak Saud, juga tadi membandingkan apa yang terjadi begitu ya, yang dialami langsung. Saya mau ke Bang Hensat. Kalau kita bicara si dugaan politisasi ini Bang, sebagai wajahnya pengamat politik Indonesia, Bang Hensat, benar nggak sih? Politisasi kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia. Boleh nggak sebelum ke situ saya mau nanya ke Bang Saud? Boleh, saya kasih mikrofon biar Bang Saud bisa langsung jawab. Ini agak AOT sih sebetulnya. Tadi kan ngomongin Sambo ya. Saya tuh sampai sekarang heran ya, kenapa motifnya nggak diungkapkan ya? Jadi kita nggak tahu tuh. Sebetulnya itu dia nembak tuh kenapa sih sebetulnya, kan pelecehan seksual udah nggak ada, pemerkosaan nggak ada, kenapa tuh sebetulnya? Boleh dijawab singkat aja, sebagai moderator saya punya hak untuk menjawab. Iya, saya pengen tahu juga nih, penasaran saya. Kan ini banyak ahli-ahli gitu nih. Termasuk Mas Rusman kan juga pasti ada
itu seminggu sebelum ngaku ya, saya ada dialog dengan Nelson, salah satu lawyernya. Sebelum ngaku ya, saya ditanya, loh kok lari ke gua nih, apa hubungannya? Kok jadi saya ngurusin ordinary crime? Gua kan namanya extraordinary crime. Ternyata ada extraordinary person. Extraordinary personnya itu intinya adalah konflik of interest, ya kan? Ya dong, kalau di rumah saya ada terjadi sesuatu, gue harus terbuka dong, bukan malah ngambilin CCTV kan gitu. Mau CCTV mau gue tunjukin gitu kan. Nah, jadi dari situ saya berpikiran bahwa memang konflik of interest itu yang apa namanya bisa kita pakai tools, kita pakai alat untuk kemudian kita menganalisis kenapa terjadi sesuatu, ya kan? Nah waktu itu memang nampak sekali ada terjadi sesuatu yang sebenarnya yang dibilang oleh itu Pak. Udah sebenarnya ada orang demen sama orang lain, itu aja sebenarnya. Sekarang kan Pak Mahfud bilang ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan segala macam. Soalnya nggak tahu saya. SKS-nya jadi nambah ini 3. Enggak, mungkin itu kalau saya bilang sih ya bahwa ini kaitannya beliau banyak sebenarnya dalam konteks anti korupsi juga. Makanya akhirnya kan saya dipanggil juga di beberapa tempat. Kok saya jadi bahas ini, ternyata setelah saya pelajari memang polisi ini menjadi seperti sekarang kan karena banyak isu korupsi di dalamnya kan. Nah bayangin aja programnya Jokowi halaman 26 itu mengatakan dalam program nawacitanya dia mengatakan budaya polisi yang korup. Dia bilang itu. Ada dia sebut itu di program nawacitanya. Dan jadi kaitannya mungkin dengan tema hari ini beliau nanya itu gitu. Jadi bridging ya Pak? Ya, jadi kalau musik itu apa bridge ya? Pindah kunci dari A ke Ya, terima kasih Bang Salud. Jadi itu Mbak Mary, jadi kalau kita bicara politisasi, kalau kita berkaca ke kasusnya Sambo itu kan bisa dicocok-cocokin aja itu sebetulnya itu. Tapi kan kita belum tahu sebetulnya motifnya itu apa sih? Ada motif politik kan? Atau ada motif yang lain? Kalau kita bicara tentang politisasi, maka opsi persepsinya itu kan selalu ada 3. Gitu ya, ada politisasi, tidak ada politisasi, atau emang nggak ada dua-duanya, nggak ada kasusnya itu, jadi biasa-biasa aja. Nah, misalnya ada bupati OT, oh ya, OT itu bahasa Topik gitu. OTT, itu yang diomongin yang kena OTT itu, saya kena politisasi, kriminalisasi. Tapi kita melihat KPK politisasi enggak kan? Bagus sih OTT, gitu kan? Nah jadi kita ini juga sebagai orang yang rakyat yang menilai KPK itu juga kadang-kadang punya standar ganda juga. Kalau itu mengganggu kita, oh politisasi. Kalau nggak mengganggu kita, oh ini nggak ada politisasi, ini memang benar OTT. Jadi kondisi ini mirip dengan lembaga survei yang munculkan data survei. Kalau jagoannya bagus, oh bener nih lembaga surveinya. Tapi kalau jagoannya jelek gitu ya, wah ini masih bohong nih, dilaporin. Saya pernah dilaporin ke Baris gara-gara hasil survei gue beda. Untungnya beneran Anies menang. Oke. Tapi OT. Nah, terus kayak misalnya hal-hal seperti itu kita melihatnya bagaimana? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, KPK ini kan dalam ranah politik adanya. Terpilihnya komisioner itu pun melalui jalur politik. Jadi kalau kemudian ada anggapan ada politisasi atau tidak, itu pasti ada. Sekarang tergantung kita melihat case-nya gimana. Pak Firly apakah memimpin KPK dengan baik saat ini? Ada beberapa yang bagus dong, kita harus akui kan. Ada OTT terus-terusan gitu kan, banyak. Katanya dia pendekatannya lebih ke persuasif, jadi di awal-awal tuh dikasih tahu dulu supaya tidak ada OTT. Ada bagusnya, cuma kurangnya juga ada. Tapi itulah fungsinya Tempo, fungsinya Mbak Lola gitu ya, kita ya. Kalau nggak ada kontroversi kan nggak ada diskusi ini. Jadi kalau tadi pertanyaannya politisasi, nah ini tergantung bagaimana kita melihatnya. Mungkin Pak Firly merasa, oh enggak dong, saya nggak ada kaitannya dengan politisasi. Saya ini sudah mengikuti jalur yang benar. Kan bisa saja dia berpikir jalur dari presiden itu kan jalur yang benar kan. Jadi kan nggak melulu apa yang kita mau gitu. Jadi mau saya berusaha untuk melihat secara
macam-macam, ini setiap kali ada kata politisasi KPK. Tadi bawa-bawa tentang Formula E misalnya. Sampai saat ini kan aman-aman aja Mas Anies. Diperiksa ya, tapi habis itu kan dilepas. Ada gosip-gosip yang misalkan akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Tapi kan tidak terjadi. Jadi artinya saya harus katakan sampai hari ini Pak Firly itu profesional. Karena walaupun ada gosip-gosip itu, dia udah nggak diapa-apain juga di situ, stay juga di situ. Hanya kan kita yang takut-takut nih ya, wah ini bakal ditangkap, bakal nggak gitu. Tapi kan ternyata dia stay saja. Itu menurut saya yang berusaha untuk ditampilkan seorang Firly dalam memimpin KPK. Dan saya yakin memimpin KPK itu nggak segampang yang kita pikir ya. Cuma waktu Bang Saud kan juga pasti pernah diteriakin, wah ini politisasi nih KPK, kriminalisasi kasus nih. Apalagi kalau sudah muncul waktu itu yang 2019 zamannya Bang Saud kan, yang ketua partai yang ditangkap tuh, zaman Bang Saud kan, itu kan juga langsung kriminalisasi nih. KPK ini mendukung kelompok ini gitu kan. Jadi hal itu selalu ada, it depends on the perception menurut saya. Nah, karena garisnya sangat tipis. Iya, sangat tipis. Maka kita bisa melihat hal itu terus-menerus kan. Hanya saja menurut saya begini, KPK ini harus berpikir bagaimana bila nanti dia dibubarkan, gitu ya. Kapan itu dibubarkan? Kalau pemerintah merasa Polri dan Kejaksaan sudah cukup mampu untuk memberantas korupsi, gitu. Nah, ini yang saya kadang-kadang bingung gitu. Mana titik bagusnya kita mengapresiasi pemerintah dan KPK? Tidak ada OTT atau banyak OTT? Gimana tuh? Saya nggak tahu ya, apakah pada saat jadi komisioner KPK, bila OTT melebihi 10 saya dapat A. Dapat bonus enggak ya kalau KPK ya? Kalau OTT kurang dari 10 saya B, itu kan nggak tahu juga. Itu kan persepsi semua tuh. Hanya menurut saya sih diskusi seperti ini bagus supaya KPK juga nggak bablasan, nggak keblinger. Makanya apa yang ditulis Tempo, kemudian apa yang disampaikan oleh Mbak Lola, itu harusnya menjadi poin penting. Karena kalau sampai yang begini-begini nggak ada, itu bisa bablasan. Gitu kan? Saya sih yakin ada beberapa tantangan-tantangan sebagai komisioner KPK yang kita juga nggak mudah tuh melihat itu. Tapi emang itu Bang, kantor abang tuh auranya nggak enak tuh Bang. Iya dulu tuh ya, auranya tuh nggak enak tuh. Memang dekat-dekat situ tuh kalau bisa jauh-jauh deh gitu. Nah itu kan kalau yang sadar nggak pengen korupsi gitu. Tapi gua nggak tahu juga tuh kalau yang pengen korupsi mungkin aman aja dekat-dekat situ. Nah gitu tuh menjawab pertanyaan itu. Tanya lagi. Coba satu lagi nih. Jadi ini ada pertanyaan dari publik ya, mempertanyakan kalau melihat pengamatannya, apakah kemudian ada nih kecenderungan begitu ya, seseorang yang ada di dalam tubuhnya KPK begitu memimpin jabatan, memegang jabatan, kemudian juga memang ini dinilai menjadi satu titik yang baik ketika ingin mendapatkan citra baik di dunia politik gitu misalnya. Nah itu susah tuh gue jawabnya, karena misalnya ya, ini ambillah kasus Harun Masiku yang terkenal itu kan, belum ketemu sampai sekarang. Ya sebentar lagi kan 2024 pemilu kan, mungkin habis itu dia ketemu. Mungkin. Nah misalnya itu ya, kan kita nggak tahu tuh Pak Firly sudah nyari beneran atau belum nyari, atau udah nyari nggak ketangkep gitu kan. Yang jelas sekarang belum ketangkep. Kalau kita tanya dia kan sudah bilang sudah berusaha mencari itu. Apakah itu politisasi? Itu nuduh namanya. Ntar kita ada pasalnya nggak? Nuduh gitu. Ya, makanya tadi. Ya kita kan nggak usah nuduh kan. Jadi yang kita lihat adalah hal itu. Nah menurut saya terkadang kita ya ini wajar ya. Kita tuh terlalu fokus sama yang negatif gitu. Yang positif tuh jarang kita bahas. Emang sih nggak enak ya kalau membahas diskusi hal-hal yang positif itu kayak zaman Orde Baru ya maksudnya. Gitu. Saya sih belum gede tuh masalah udah. Zaman-zaman Orde Baru kan kita ngebahasnya bagus-bagus. Kalau kita ngebahas bagus-bagus emang nggak enak. Tapi itulah KPK menurut saya. Nah apa yang harus kita lakukan kepada KPK ini? Ini kan kali pertama kalau saya nggak salah memang ketuanya dari Polri. Dan menurut saya ada hal-hal baik yang dilakukan
profesional juga, ada beberapa yang perlu ditingkatkan juga. Jadi memang ini tuh menarik tuh. Sebenarnya saya punya pertanyaan besar juga tadi itu. Sampai kapan KPK ada? Waktu itu kan Ibu Mega membentuk ini pada saat ada keperluan bahwa pemberantasan korupsi itu diperlukan sebuah komite yang independen. Nah, apakah sampai 50 tahun lagi ini badan ada? Artinya kita bisa membayangkan sampai 50 tahun lagi korupsi tetap ada? Atau bagaimana? Nah, terus sekalian dong, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Jadi double alih nih. Nah, apakah kemudian itu loh indikator keberhasilannya OTT KPK itu dari jumlah OTT kah? Atau dari menurunnya jumlah korupsi? Atau besaran uang hasil korupsi yang diselamatkan oleh KPK? Atau apalagi gitu Pak? Soalnya kadang-kadang KPK ini juga menjadi panggungnya pejabat-pejabat gitu. Wah dikasih ini, wah karena murah begini, ini saya gratifikasi. Balikan gitu kan, bisa menunjukkan bahwa anti gratifikasi. Nah kira-kira begitulah. Nah silakan Pak, jawab tuh. Silakan, boleh dikasih mikrofonnya ke Mas Aldi. Mbak udah boleh pulang, ini ganti saya mau. Iya benar kayaknya. Saya izin pamit duluan. Jadi kalau menurut piagam PBB yang kita tanda tangani itu, UN Convention Against Corruption, itu piagam PBB itu mengatakan itu kita sudah tanda tangani. Itu lagi-lagi Pak Jairaya Pak SBY itu kita sudah tanda tangani bahwa ada satu badan yang independen di tiap negara dan itu dia permanen. Jadi sampai dunia ini kiamat harus ada badan itu. Nah, jadi badan yang dinilai independen. Tapi kalau badan yang sekarang ini kan udah independen, ya memang harus dibubarin. Iya, karena udah independen. Karena yang diminta oleh piagam PBB itu independen. Itu satu. Sekarang udah jadi ASN, ya kan? Kedua, ada pada tahun 2012 ada yang namanya, aku harus nyampaikan ini ya, yang namanya Komitmen Jakarta. Jadi dulu waktu kejahatan dunia internasional ini mulai rame tahun-tahun 80-an, ada yang namanya Palermo Convention. Itu di kota Palermo, Italia, karena pusatnya mafia di sana. Keluarlah Palermo Convention ini. Bagaimana kerjasama antar dunia, karena dunia itu semakin sempit. Di Jakarta itu ada Jakarta Convention, komitmen. Intinya adalah atau Jakarta Principle. Itu intinya adalah bahwa semua penyidik atau semua orang yang berada di KPK dia tidak boleh abuse power. Itu disebut. Karena ada pengalaman sebelumnya ada abuse juga, ada politicking yang sebelumnya. Lola tadi nyebut. Terus kemudian kita harus jelas merekrut orang. Nggak boleh ngembalin begitu aja. Ngerekrut juga nggak boleh sembarangan. Itu di Jakarta Principle itu disebut. Sekarang itu dibikin di Jakarta, terus lu ngelanggarin sendiri. Dunia internasional pada ketawa nih semua. Makanya nggak aneh lu dapat 34. Jakarta Principle itu kan di tempat lu, kan lu yang bilang bahwa nggak boleh abuse pimpinan KPK. Bahwa lu harus merekrut orang dengan baik. Begitu juga mengembalikan. Begitu juga perlindungan terhadap orang-orangnya. Bukan malah dipecatin 57 orang dengan alasan TWK. Enak aja loh. Nggak begitu. Jadi makanya aneh. Kayaknya nggak aneh lu dapat 34. Turun 4 gitu. Jadi gitu Mas Andri. Jadi sekali lagi itu badan harus ada. Karena memang udah kita piagam, kecuali kalau kita nggak mau tertarik piagam PBB itu kan semua dunia tanda tangan di situ. Kira-kira gitu. Terus kemudian yang perlu saya jawab lagi tadi itu mengenai indikator keberhasilan. Kalau saya bilang logikanya jangan dibalik. Lu penjarain aja nggak tobat, apalagi yang lu penjarain. Benar nggak? Iya logikanya begitu. Dipenjarain. Memang betul. Ada pada saat itu 37 ini di 37 ya. Ini kan ada dua proses. Saya harus acknowledge nih. 2020. 2016 ke 2017 ini indeks persepsi korupsinya stabil ya. 37 2 tahun itu. Tapi di sini sebenarnya OTT-nya ini double. Nah, kan bener kan? Lu naikin OTT-nya, indeks persepsinya nggak naik. Ini sama dengan ketika kamu nggak pernah ngobatin kaki, kebetulan pergi ke Ancol, kaki lu sembuh kena itu, kena garam gitu loh. Jadi itu kan kebetulan aja gitu. Jadi sekali lagi bukan berarti kemudian nggak ada penindakan. Kalau orang lain itu pencegahan itu nggak ada. Udah lu pokoknya kalau punya cukup bukti, yang penting tidak abuse of power. Dicari-cari kesalahannya. Sampai rapat 8 kali lu gila lo, rapat 8 kali 1
punya pemikiran, lalu jangkanya pendek lagi, ya kan? Kalau IKTP itu lama itu beberapa kali IKTP kasus itu yang Bakau itu loh, ya kan? Itu lama itu memang, tapi prosesnya ya berjalan ke beberapa negara gitu. Jadi sekali lagi itu jangan ragu bahwa ketika Anda mentersangkakan orang yang sudah cukup buktinya, disitulah letak kepastiannya, disitulah letak keadilannya, disitulah letak kemanfaatannya. Otherwise, you nggak bermanfaat, otherwise you tidak bikin pasti, otherwise you bikin tidak adil. Iya dong, ada orang korupsi yang lalu biarin. Makanya kekuatannya adalah di buktinya. Jadi di situ aja, makanya biarkan penyidik yang independen. Penyidik yang independen, mereka ada orang militan, biarkan dia paparan. Baru kita koreksi dia. Pimpinan juga harus berani mengkoreksi dia. Kira-kira gitu Mas Hasan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Saud, terima kasih Bang Hensat. Boleh tepuk tangan untuk Pak Saud dan juga Bang Hensat. Sekarang giliran teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, boleh namanya siapa maju aja deh ke depan sini atau ada mikrofon. Boleh dibantu sama temennya. Coba yang belakang dulu. Tadi sebutkan namanya, pertanyaannya untuk siapa? Dan pertanyaannya apa tentunya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kakak moderator yang sehingga saya termantik ingin bertanya. Nah, apa tuh kira-kira pertanyaan? Jadi, namanya siapa dulu namanya? Nama saya Andi Zurhum. Sama-sama Mas Andi Zurhum. Andi. Ya. Ya, oke. Jadi saya sedikit melihat itu tadi apa? Indeks persepsi korupsi. Ya. Jadi ada salah satu buku yang kemudian berbicara tentang sisi lemahnya lembaga penegak hukum. Nah, ya ini buku yang ditulis oleh salah satu anak muda, yakni Zainal Arifin Mukhtar. Oke, Bang Uceng. Ya, Mas Uceng. Jadi 2025 sampai dengan 2025 ada salah satu penyelenggaraan tentang visi misi yang kemudian rencana pembangunan menengah jangka panjang nasional. Oke, RPJMN. Ya, tepat. Angka 2. Dengan di sini kita melihat dalam catatan ini dia berbicara tentang sisi lemahnya hukum di negara Indonesia hari ini, yang dimana dari masa pasca reformasi kemudian sampai 2022 hari ini kita ketahui secara bersama bagaimana arah penegak hukum, dan saya kira itu telah keluar daripada koridor yang telah ditentukan. Pertanyaannya, Mas Andi. Bentar dulu Mbak, sebentar. Dalam pasal 28 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas korupsi, dan hari ini kita ketahui secara bersama korupsi dan nepotisme lagi-lagi masif dan tersistematif di Indonesia ini. Dan saya kira, dan saya mengingat salah satu kalimat yang kemudian disampaikan oleh Fahri Hamzah, yakni yang ingin membubarkan KPK, dan saya sepakat atas pernyataan itu. Karena kita melihat power KPK dari masa ke masa hari ini, dan saya juga tidak sepakat dengan bagan itu. Power KPK saya kira sangat turun drastis. Oke. Yang dimana kita ketahui secara bersama korupsi dan nepotisme masih dan tidak sistematis di Indonesia. Baik. Tidak ada penyelesaian secara baik dan sesuai dengan apa yang menjadi catatan hukum itu. Jadi saya ingin bertanya. Oke. Jadi saya kira apakah posisi KPK sebagai lembaga korupsi hari ini masih diharapkan, atau memang kita bubarkan saja KPK ini, karena saya rasa ini tidak perlu lagi. Oke, berarti mirip-mirip sama yang tadi ditanyakan Bang Hensat ya. Masih ada, iya, mirip-mirip Bang Uceng ya. Tapi yang satu ini kayaknya dari Mas Andi ini dari Sulawesi Selatan nih kayaknya ya, dari Logat, bukan? Saya dari Bima NTB. Oh, dari NTB. Boleh tepuk tangan dong nih. Saya tuh seneng nih kalau anak-anak. Dan mohon untuk dijawab Bang
Saud. Pak Saud. Oh iya, baik. Tadi kan mirip-mirip ya berarti sama yang ditanyakan Bang Hensat. Masih relevan gak sih keberadaan KPK saat ini di tengah kondisinya yang seperti saat ini? Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Andi. Luar biasa pertanyaannya. Saya tampung dulu, ada lagi yang mau bertanya? Dulu sebelah sana tuh, coba lihat. Sebelah sana? Iya, Mbaknya boleh dikasih mikrofonnya. Dengan siapa Mbak? Baik, terima kasih. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Fania Hamidah dari Universitas Pancasila. Baik, saya ingin bertanya kepada Kak Lola Esther. Ada 3 ini Kak. Ya. Yang pertama, apakah ICW puas dengan kinerja KPK saat ini? Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana Kakak melihat pimpinan KPK saat ini? Lalu untuk yang ketiga, soal janji Firly ke Lukas NMB, bagaimana ICW melihat ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Fani ya tadi namanya siapa? Iya. Mbak Fani, Iya, terima baik. kasih dari Universitas Pancasila. Ya. Satu lagi saya mau yang mana nih? Sweet deh, mendingan sweet. Sweet nih coba. Yang mana nih? Coba. Oke, seniornya dulu katanya yang pakai topi. Boleh berdiri Mas? Namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aco dari Universitas Bung Karno. Saya mungkin tertarik dengan dialog publik yang temanya pelanggaran etik pimpinan KPK. Saya ingin bertanya kepada Bapak Hendri selaku pengamat politik terkait daripada hari ini KPK apakah sudah bermanuver ke politik, serta kalau KPK hari ini bermain politik, siapa kira-kira pimpinan KPK yang genit dalam bermanuver politik, serta apa tujuan pimpinan KPK bermanuver politik. Oke. Walaupun hari ini KPK kita tahu bersama adalah alat kekuasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Aco. Terakhir mungkin yang mau tanya ke, oke, silakan. Udah semua ditanya nih kayaknya Bang Rusman. Ada yang mau tanyakan ke Bang Rusman? Oke, satu nih. Iya benar, nanti tinggal beli koran, majalah. Jangan lupa subscribe ya. Karena tiap pagi kita harus baca digital ya Bang. Boleh, silakan, namanya siapa Mas? Baik, Tengah terima dong kasih. Mas, biar terlihat. Atas waktu yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam, namanya siapa Mas? Pertanyaan saya, Namanya Mas? nama saya Fajrin Labada dari Panggilannya, kampus UNAS. Panggilannya Mas? Panggilannya Naji. Naji, oke Ya. Mas Naji. Jangan dong. Oke. Oke, baik. Pertanyaan saya singkat aja terkait dengan jurnalis. Pertanyaan saya ke Bang siapa namanya? Rusman. Bang Rusman. Terkait dengan jurnalis, bagaimana Abang melihat KPK bekerja saat dibandingkan era sebelumnya? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, bagaimana Tempo berkali-kali menulis laporan soal Formula E. Nah, bagaimana Abang percaya ada politisasi di kasus ini? Oke, baik. Terima Terima kasih kasih. banyak Mas Naji. Oke, atas pertanyaannya. Mungkin saya akan mulai dari nanti kalau ke Pak Saud belakangan aja ya. Jadi kita ke Mbak Lola dulu nih kayaknya Mbak Lola. Boleh. Bicara soal kinerja KPK, puas atau tidak. Kemudian juga bicara soal pimpinan KPK, pandangan ICW seperti apa. Walaupun sejak tadi juga sudah sempat dibahas. Jadi boleh mungkin dipadatkan Mbak Lola. Ya, makasih pertanyaannya Mbak Fani. Sebetulnya kalau bicara soal kinerja, salah satu yang paling terlihat itu kan memang dari sisi penindakan ya, penegakan hukum. Dan kalau bicaranya penegakan hukum ada beberapa parameter bisa kita lihat, misalnya jumlah perkara yang ditangani di tingkat penyidikan misalnya, atau yang kalau sudah masuk ke persidangan kita cek berapa tuntutan dari jaksanya. Jadi memang untungnya, jadi salah satu keuntungan KPK dan ini juga sebetulnya menegaskan kembali kenapa kemudian tadi pola yang ketika KPK menetapkan tersangka menaikkan status penyidikan tanpa tersangka itu jadi aneh. Jadi KPK itu
dalam praktiknya penegakan hukumnya, proses hukum yang mereka lakukan itu biasanya saling kalau di bahasa hukum mungkin yang bisa jadi contoh kayak preseden dan jurisprudensi gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada contoh baiknya itu akan diikuti untuk kasus-kasus selanjutnya. Sama seperti penuntutan di KPK, mereka cenderung konsisten karena merujuk pada standar yang ada sebelumnya gitu. Jadi tanpa panduan pun, jadi maaf ya ini agak teknis hukum karena itu salah satu yang agak tangible yang bisa dipegang gitu. Kalau di kejaksaan mereka punya panduan penuntutan namanya, KPK nggak punya. Tapi yang jadi menarik, tuntutan di kejaksaan itu belum semuanya konsisten, sedangkan KPK sudah punya pola itu meskipun mereka belum punya panduan ketika itu. Baru-baru ini KPK mengeluarkan panduan penuntutannya untuk memberikan dasar yang lebih kuat bahwa jaksanya KPK yang sebenarnya jaksa dari kejaksaan sih, tapi yang menjadi diperbantukan sebagai penuntut umum di KPK itu akhirnya punya dasar yang lebih kuat. Kalau dari sisi itu betul, memang dia kesannya nggak akan terlalu terlihat tuh gap ya atau disparitasnya dalam penuntutan. Tapi kalau bicara jumlah kasus, ini tadi juga sudah sempat dibahas di awal, itu terlihat memang ada penurunan. Kualitasnya, kalau bicara kualitas, kita biasanya salah satu parameternya itu dari sosok tersangkanya, sosok terdakwanya, setinggi apa jabatannya dia. Kalau kita merefleksi ke belakang bisa kelihatan tuh level-levelnya daerah biasanya, kepala daerah, oke lah ada kepala daerah, tapi kepala daerah pun kejaksaan tinggi itu bisa lakukan kok, gitu. Jadi leveling aktor yang ditangani juga mulai terlihat agak menurun. Oke ada 2 menteri, tapi lihat kemarin putusannya Edi Prabowo kayak gimana, gitu ya. Meskipun memang itu sudah lepas lah ya dari KPK karena itu udah ranahnya pengadilan, tapi kita harus lihat nanti apakah ada upaya lagi nih dilakukan oleh penuntut umumnya KPK atas putusan terakhir tuh, gitu dari pengadilan. Itu salah satu juga yang bisa kita lihat. Kemudian kalau di awal-awal sekali ketika kepemimpinan Firly, pos-pos strategis penindakan kasus korupsi itu diberikan ke kepolisian, ke orang-orangnya dia, asumsinya, meskipun akhirnya belakangan jadi agak terpatahkan gitu ya. Tapi di awal itu sempat kita kritisi, paling tidak ICW pernah mengkritisi bahwa gak bisa, itu harus dilelang jabatan itu, dia harus lakukan itu seleksinya terbuka, jangan kemudian nanam-nanam orang yang diduga kuat itu terafiliasi dengan dirinya gitu, atau paling tidak dengan organisasi asalnya, Korsa asalnya. Jadi dari beberapa hal tersebut itu memang terlihat dengan segala dinamika lah ya, maksudnya prakondisi yang ada, regulasinya sudah hancur gitu, sudah ada revisi, kemudian pimpinannya seperti itu, ya akhirnya kinerjanya juga terlihat gitu, kinerja penindakannya terlihat. Kalau misalnya dia bilang soal pencegahan, selama ini kan itu dijual-jual ya, oh KPK sekarang fokusnya pencegahan, tapi yang nggak jelas juga apa sih emang program pencegahan di KPK gitu, nggak pernah terang gitu, nggak pernah jelas. Satu ketika saya nggak tahu apa ini kemudian ditindaklanjuti atau enggak ya, pernah ada undangan datang ke ICW dari KPK, mereka mengundang FGD untuk membuat desain perangko anti korupsi. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa gitu, kayak apa siapa yang masih bersurat hari ini gitu. Terus kenapa Anda KPK bikin program soal perangko anti korupsi, itu nggak masuk di saya gitu. Pencegahan macam apa yang mau Anda tawarkan gitu, agenda pencegahan macam apa yang mau Anda tawarkan. Jadi memang agak sulit, makanya tadi kalau misalnya ada Bang Andi bilang ini apa KPK dibubarkan saja, ya akhirnya kita untuk bilang jangan juga sulit karena kerjanya udah gitu gitu. Karena kalau jadi maksudnya poinnya adalah 4 tahun ini akan ada seleksi komisioner KPK 2023 ke 2027 ya Bang. Jadi kayaknya mulai bulan depan itu akan ada pansel yang akan mulai ditetapkan oleh pemerintah. Nah kita harus lihat tuh, kita harus pantau betul karena ini kan kali pertama setelah revisi undang-undang KPK ya. Jadi momennya besar. Kita kalau misalnya tadi dibilang Bang Rusman sempat bilang
dia cuma bisa kalau misalnya kepalanya diganti gitu ya. Nah ini jadi momen nih, kita akan cek lagi ini kira-kira benar nggak, terbukti nggak hipotesis itu bahwa kalau kepalanya diganti itu akan lebih baik gitu ya. Asumsinya ya tentu saja orang-orang yang kemudian nanti dipilih bisa lebih baik dari yang sekarang. Tapi kalau enggak, siapa yang menjamin? Akhirnya narasi tadi soal signifikansi keberadaan KPK hari-hari ini itu jadi kita nggak punya apa ya argumentasi yang menguatkan dari sisi empirisnya gitu untuk mendukung bahwa KPK memang masih diperlukan. Karena lihat sekarang kinerja kejaksaan pelan-pelan seolah-olah menggantikan kinerja KPK dulu gitu. Mereka nanganin perkara korupsi yang melibatkan korporasi, yang kerugian keuangan negaranya besar gitu ya. Kemarin ada kasus yang berdampak langsung kepada publik, misalnya minyak goreng gitu ya. Itu udah mulai terlihat tuh. Nah, Yang kemarin sempat dipanggil juga ya kemarin dari jajaran menteri, kejaksaan gitu ya. Jadi itu tuh mulai kelihatan. Jadi memang mungkin ya nggak tahu kalau misal bahasa ini apa perang proksi atau apa saya nggak ngerti ya. Tapi poinnya adalah situasi mulai pelan-pelan berbalik jadi against KPK gitu. Jadi itu yang kita juga pada saat ini sih silakan kita menilai masing-masing ya, karena saya sendiri juga nggak punya jawaban untuk itu situasinya seperti itu sekarang. Tapi penilaian untuk kinerja KPK terutama dari sisi tugas pimpinan mengelola lembaga itu jauh sekali buruk lah. apakah kemudian itu juga ya Mbak Lola salah satu penyebabnya adalah kalau kita lihat pimpinan saat ini kan jadi bisa dibilang produk dari undang-undang KPK yang direvisi begitu. Nah pertanyaannya kita bicara ke depan deh nih kan, kita mau cari yang positif-positif nih ya kan. Kalau dari ICW, apa kemudian yang dinilai bisa dilakukan begitu ya untuk dari perbaikan? Yang tadi salah satunya adalah mengawal yang nanti di 2023 ini kita akan ada komisioner baru, diharapkan jadi angin segar. Nah tapi bagaimana caranya memastikan bahwa memang benar nih nanti kinerjanya itu bisa benar-benar dipercaya lagi sama publik? Paling tidak itu. Kalau boleh agak berandai-andai ya, regulasinya harus diperbaiki lagi. Maksudnya dia harus minimal seperti yang sebelum direvisi, itu minimal. Karena yang kita harapkan justru KPK itu level secara kelembagaan mereka bahkan bisa masuk ke konstitusi gitu ya. Tapi dengan syarat kekuatannya seperti undang-undang yang lama, bukan yang revisi, bukan hasil revisi. Jadi kalau boleh berandai-andai tadi, oke, yang paling dekat dan mungkin agak realistis kita kawal seleksi calon pimpinannya, dan sebelum calon pimpinan tentu kita harus cek juga nanti siapa calon panselnya, karena itu juga akan sangat menentukan kualitas pimpinan KPK yang sekarang. Kan kontribusi dari pansel yang dulu dong gitu, itu berarti pansel yang dulu kerjanya gimana tuh gitu. Nah itu yang juga kita harus pantau bersama gitu ya. Jadi dua hal itu mungkin ya, satu yang agak mengandai-andai perubahan regulasinya yang agak realistis bisa kita pantau ya. Tadi mungkin sebelum ke calon komisionernya adalah panselnya dulu nih gitu, track record panselnya seperti apa. Kita kan berharap kalau makin baik rekam jejak si panselnya ya, kita harapannya meminimalisasi lah, misalnya ada titipan-titipan gitu ya, sehingga nantinya seleksinya pun calon-calon yang dipilih pun itu kualifikasinya bisa memperbaiki kekacauan dan kekecewaan yang sudah kita tuai 4 tahun ke belakang lah. Oke baik, terima kasih banyak Mbak Lola. Saya mau ke Bang Rusman, boleh tepuk tangannya? Saya sekarang ke Bang Rusman. Ini ada pertanyaan dari Naji dari UNAS, menanyakan terkait dengan bagaimana pandangan Tempo ya terkait kinerja dari KPK. Kalau kita lihat memang investigasi dari Tempo tidak pernah bosan-bosan, terus digencarkan untuk kemudian menguak apa sih sebenarnya kasus korupsi yang sedang dihandle oleh KPK, untuk bisa sama-sama mewakili suara publik gitu ya Bang Rusman. Kalau dilihat dan dikaitkan, seberapa kemudian akses publik untuk bisa mendapatkan informasi itu bisa didapatkan kalau di kepemimpinan yang sekarang? Tadi pertanyaan dari Mas Naji, kalau kita kaitkan dengan kinerja KPK-nya. Berat ya pertanyaannya, karena meminta pendapat Tempo secara umum. Berat saya menjawabnya, tapi saya ingin mengatakan beberapa
sempat mendiskusikan lagi soal KPK hari ini. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang semuanya kesimpulannya basis sama aja dengan sebelum-sebelumnya, yang dianalogikan seperti ini. Misalnya kawan-kawan di sini ada mahasiswa punya rumah, ada satu orang atau 2 orang yang bersalah dalam rumah, apakah rumah itu akan dihancurkan atau dibubarkan? Atau yang 2 orang bersalah itu dikeluarkan dan dihukum? Nah, silakan dijawab ya, itu hanya analogi singkat saja, tapi kalau di kami di Tempo ternyata berkesimpulan KPK harus tetap dipertahankan. Itu. Nah, terlepas nanti bagaimana mempertahankannya itu urusan lain, pembicaraan yang lain. Tapi kalau tadi dinilai bagaimana sih kinerja KPK hari ini, kalau kami di Tempo sih sering mengutip beberapa lembaga yang sudah teruji melakukan riset segala macam, salah satunya RTI tadi yang dipaparkan Bang Saud soal indeks persepsi korupsi kita ya ternyata menurun di era sekarang dibandingkan era sebelumnya. Nah, tentu kawan-kawan sudah langsung punya penilaiannya tanpa perlu saya menjelaskan lagi sebuah kesimpulan. Kemudian kalau dikatakan soal kasus Formula E ini, apakah ada politisasi atau tidak? Saya tidak akan membahasakan ada politisasi atau tidak ya, biar Bang Hendrik yang menjawab itu. Tapi kami di Tempo menemukan ada sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus Formula E. Apakah kejanggalan itu dinilai sebagai sebuah politisasi atau tidak? Dalam Bang Hendrik yang akan menjawab. Tapi yang jelas kejanggalan itu terlihat dan kami sebenarnya sudah buka bahwa misalnya kejanggalan misalnya pimpinan KPK sampainya 2 kali meminta BPK untuk mengaudit kerugian negara sampai memaparkan di hadapan pimpinan BPK soal konstruksi penyelidikan atau konstruksi perkembangan penyelidikan dari Formula E. Itu satu kejanggalan. Kenapa kami menganggap kejanggalan? Karena itu hal yang tidak lazim di KPK. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Saud ya berarti ya. Sudah dijelaskan oleh Pak Saud. Satu anomali. Banyak kejanggalan lain, kejanggalan yang lain lagi bahwa pimpinan KPK tetap meminta agar penyelidikan kasus Formula E naik ke tahap penyidikan tanpa tersangka. Bahkan sekarang dibuat kajiannya dan beberapa pihak agar dikaji potensi bisa melakukan pengusutan perkara untuk menaikkan ke tahap penyidikan tanpa ada tersangka atau tanpa penetapan tersangka. Dan ini sudah diakui oleh sama juru bicara KPK 2 pekan lalu, kayaknya dia mengaku betul kami ada kajiannya dan itu sudah berproses. Tapi kalau informasi yang kami diperoleh sudah selesai kajiannya, kemungkinan tinggal ditekan apa. Tapi itu intinya adalah untuk kajian itu adalah agar KPK kemudian menjadi pijakan KPK, membuat peraturan KPK yang mengatur soal penyelidikan dan penyidikan. Saud pasti lebih paham bagaimana peraturan sebelumnya, tapi itu yang fakta itu yang ada dan menurut kami itu kejanggalan karena kenapa itu di luar kelaziman yang terjadi di KPK. Nah itu dari banyak kejanggalan itu mungkin Bang Hendrik yang akan memberi pendapat atau penilaian apakah itu termasuk politisasi atau bukan. Oke. Sesuai dengan terima kasih banyak Bang Rusman tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mas Naji. Nah langsung ke Bang Hendrik juga, Bang Hensat. Yang tadi juga ditanyakan oleh Mas Aco ya. Jadi kalau balik lagi, benar nggak sih ada manuver politik dan tambahannya kalau memang ada dugaan keberpihakan nih berarti ya. Aktornya gimana? Saya ulang lagi itu tadi, KPK itu komisionernya terbentuk itu melalui proses politik tuh Mas. Jadi karena melalui proses politik, maka ini sebetulnya produk politik nih, komisioner-komisioner KPK. Terus kalau kita protes atau kita pertanyakan apakah ada politisasi, prosesnya ini melalui proses politik kan. Makanya tadi saya katakan ini ada 3 persepsi selalu. Nggak ada persepsi sama sekali, persepsi politisasi atau persepsi tidak politisasi. Nggak ada sama sekali itu maksudnya cuek aja gitu, KPK mau ngapain terserah aja. Nah, ada beberapa kalau dilihat dari berbagai angle atau cerita, maka proses apakah ada politisasi atau tidak itu tergantung orang melihatnya bagaimana. Kalau saya disuruh pilih sekarang, apakah Firly dan teman-teman KPK hari ini melakukan politisasi, saya menjawabnya tidak.
Kenapa? Karena ada prestasinya, gitu. Lebih enak saya jawab tidak dibandingkan saya jawab iya. Karena kalau saya jawab iya, konsekuensinya banyak. Dia Soalnya nanti kalau jawab iya, nanti saya mau lanjutin kepentingan politik Nah, siapa makanya. nih yang dibela? Enggak tuh, makanya saya bilang nggak ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang OTT juga ada juga. Saya sempat tanya tuh sama Pak Ferry langsung, dia bilang kan saya itu fokusnya saat ini adalah prevention, pencegahan, gitu ya. Nah kalau pencegahan kan susah nih kita menilainya ada politisasi atau tidak. Misalnya kita ke Mas Anies case-nya, kan Mas Anies selama ini mengikuti aja tuh hukum yang berlaku, di panggil KPK dia datang, kemudian karena nggak temukan ya dia pulang, gitu kan. Dan dia juga tidak protes apa-apa tuh dengan isu-isu yang sekarang, gitu ya. Jadi ikut aja dan percayakan proses hukum itu kepada KPK. Hanya begini, ini catatan. Yang tidak boleh itu adalah ada kasus hukum diselesaikan secara politik. Nah itu yang menurut saya berdoa kepada KPK dari zaman dulu, dari zaman awal sampai sekarang ini, tidak ada kasus hukum yang diselesaikannya dengan cara politik. Sejauh ini di kepemimpinan kali ini, apakah Bang Hensat dan juga tim teman-teman ini melihat ada arahnya ke sana? Kalau saya sih melihatnya enggak, biar cepet ya, gitu. Nanti Bang Saud aja ya. Pertanyaannya begini, apakah selama menjadi komisioner KPK ada tekanan-tekanan dari pemerintah? Gitu ya. Jadi itu mungkin bisa dijawab seperti itu. Kalau saya sih menilainya sampai saat ini itulah yang dilakukan. Kalau ada kurang-kurang ya wajar. Tapi lagi-lagi kalau dari case Mas Anies kan selama sampai saat ini Firly dan KPK profesional. Walaupun dengan berbagai tuduhan-tuduhan itu tuh Mas Anies nggak dipanggil lagi kan. Gitu. Jadi kita berdoa aja supaya stay begitu, stay normal begitu. Jadi makasih teman-teman Tempo sudah nulis tuh. Jadi dia ada bahan bacaan lagi. Oh saya masih dipantau masyarakat gitu ya. Jadi saya menyebutnya dia stay profesional. Jadi watchdog tetap ada gitu ya berarti. Oke, terima kasih Bang Hensa. Terakhir kita ke Pak Saud. Sebelum menjawab pertanyaan besar, relevan atau tidak sih sebenarnya KPK saat ini dengan berbagai pertimbangannya. Tadi pertanyaan dari Mas Andi. Mas Andi mana Mas Andi? Oh di situ. Iya, sebentar. Kita ngomongin dulu nih tadi. Iya benar. Itu juga berarti yang dijawab 3 nih Pak. 1, ada tekanan politik nggak sih sebenarnya saat itu gitu, dan ini nanti kemudian bisa digambarkan mungkin yang sekarang komisioner dan juga curhat-curhat gitu ke Pak Saud, kan kita nggak tahu ya terkait dengan hal tersebut. Terus yang kedua adalah masih relevan nggak sih keberadaan KPK saat ini, atau sampai 50 tahun ke depan, sekarang atau 50 tahun lagi, apakah kita masih akan tetap bersama KPK gitu kan? Dan ketiga tadi sisi positifnya, angin segarnya, apa sih kontrol publik yang bisa kita lakukan saat ini jika memang benar-benar kita ingin mewujudkan KPK yang punya indeks, yang bisa menghasilkan indeks persepsi korupsi yang tinggi gitu, yang bisa menjadi lembaga yang ditakuti koruptor, yang bisa menjadi lembaga yang masyarakatnya bisa rely on KPK loh gitu untuk memberantas korupsi. Silakan Pak Saud. Jadi kalau undang-undangnya masih seperti sekarang itu nggak bisa diharap. Makanya saya bilang kepada adik-adik, tolong siapkan presiden pilih yang benar, supaya nanti undang-undang itu kita kembalikan, ya. Nanti kalau presidennya ganti, ini undang-undang kita kembalikan kepada undang-undang semula. Karena kalau masih pakai undang-undang yang sekarang, benar kata Uceng itu bubar. Malah Uceng bilang bikin yang baru. Makanya lu harus pilih presiden yang benar, yang lu yakini, bukan mesti turun ke kuat segala macam itu, tapi kamu mampu yang saya sebut tadi menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum kan hanya 3 itu, ya kan? Hati-hati milih presidennya. Mana yang harus kita pilih? Pilihlah yang resiko korupsinya rendah. Lu lihat dari 10 calon ini yang risiko korupsinya tinggi pasti ada di kepala lu. Gak usah ngomong ke gue deh, pasti ada. Ya kan? Pilih itu dan dukung itu. Oke? Itu yang ini ya tadi ya. Kalau saat ini jelas gak ada manfaatnya. Itu masih, udah bilang, dia sebenarnya bilang bahwa saat ini yang bermanfaat itu kejaksaan gitu ya kan. Terbukti dia perform gitu. Jadi yang ada itu cuma masalah-masalah gitu. Masalah helikopter, masalah NMB, masalah apa lagi itu? Harun Masiku, ya kan? Masalah
Lili Pintauli, masa apa lagi? Lu cari di Google aja banyak masalahnya. Lu 100 pasti ada, ya kan? Terus kemudian ada DPP satu partai politik mau di mana digeledah nggak jadi karena memang lambat suratnya untuk kemudian mengizin. Itu banyak masalah semua. Itu karena undang-undangnya. Makanya lu berdoa cari presiden yang benar, kita kembalikan undang-undang KPK, Nopel sama 57 teman-temannya balik lagi ke KPK. Karena mereka berintegritas, ya kan? Ntar juga presidennya kalau terpilih kalau nggak balikin Nopel gue marahin tuh, ya kan? Jaminannya kembalikan Nopel CS tuh balik lagi. Pemain negaranya benar, lo jelas kok itu. Tadi indeks persepsinya naik kok 40, ya kan? Nah itu mengenai kemanfaatan ya. Walaupun kita bisa berdebat ya, karena gini, di mana-mana dunia, apakah itu serius Protopis di UK, terus CPIB di Singapura atau badan-badan lain, harus ada memang yang mengecek balance pemerintah, ya kan? Karena pemerintah ini jangankan Indonesia, itu yang namanya Trump, Gedung Putih diserbu itu dia yang ngurus tuh. Coba aja deh. Itu ada yang namanya outkeeper, itu orang mantan Afghanistan segala macam itu nyerbu Gedung Putih untuk membela Trump karena dia kalah gitu. Jadi Indonesia ini yang negara masih begini pun punya potensi untuk abuse pemimpinnya. Harus ada yang check and balance. Siapa itu? Pengalaman menunjukkan adalah KPK. Ya, jadi sekali lagi kita harus check and balance supaya tidak ada konflik of interest. Cerita-cerita apa tuh kemarin tuh cerita-cerita vaksin segala macam itu ya kan? Itu kan cerita-cerita, bahkan ada orang satu menteri bilang, lu kalau mau jujur sama aja di surga gitu. Gila, gua Kristen tuh dalam doa Bapa Kami tau gak? Tuhan minta dihadirkan ke bumi, bukan lu pergi ke surga sana baru benar, itu salah. Jadi cara mikir orang itu udah banyak salah sekarang, ya kan? Cara berpikirnya salah. Iya, dalam doa Bapa Kami, Tuhan datanglah ke bumi supaya bumi jadi surga. Bukan malah bilang, lu kalau mau bersih sono ke surga. Salah mikirnya. Nah, siapa yang mengerjakan balance ini? Makanya sekali lagi jawabannya harus ada satu badan yang benar-benar independen, bukan dependen, ya kan? Boleh proses politiknya. Nah, ini baru masuk ke gua nih, ya kan? Terus gimana Pak Sob? Waktu IKTP ngeri, lebih ngeri. Ada orang datang ke gua malam-malam, bukan lagi dengan cara politik. Mas Saud, saya disuruh orang ke sini, kenapa? Itu Mas Saud lagi dipuduh dari jauh, dipuduh gua katanya, dikudu gini. Loh, gua nggak ada apa-apa tuh. Bapak tuh lagi dipuduh. Nah, lu tahu aja kan, apalagi dengan cara politik, ya kan? Jadi tekanan-tekanan itu akan datang. Apakah itu tekanan secara misterius, secara apapun, dia akan datang. Pejuang anti korupsi itu akan banyak masalah. Jadi tekanan itu pasti ada. Gak usah menyebut kasus-kasusnya lah ya. Dan bagaimana mereka ini nanti baca buku gue aja tahun 2500 bikin saya nulis buku. Gak enak juga kalau nulis buku gitu kan banyak rahasia negara. Pokoknya yang namanya ancaman-ancaman itu pasti ada. Ya kan? Karena yang milih kan orang politik. Makanya kalau mau sebenarnya di model Singapura boleh. Itu Perdana Menteri nentuin ketua CPIB-nya. Kalau macam-macam dia ganti gitu. Jadi bisa di ini. Tapi karena di sana kepercayaannya tinggi, tune at the top-nya asli gitu. Lee Kuan Yew itu pernah menghukum orang yang paling dekat dengan dia, Perdana Menterinya. Ya bukan Perdana Menteri, staf menterinya gitu. Jadi tune of the top-nya jelas. Buat Indonesia tune of the top nggak jelas. Tune of the top sekarang ini jelas nggak arahan dari presiden lo? Oh kan? Makanya saya bilang tune of the top itu adalah prinsip dasar di dalam audit. Bahwa harus perintah, lo diam semua. Pernah nggak ngomong kayak begitu? Cuma retorik. Dan kita nggak perlu presiden model-model begitu. Kita cari presiden yang benar-benar membuat Indonesia lebih adil, lebih benar, lebih jujur, lebih sejahtera. Ya, gitu kan? Nah, kemudian udah dijawab kayaknya. Satu lagi belum? Berarti kontrolnya itu tadi ya, yang bisa dilakukan publik untuk memastikan. Ya, makanya saya bilang publik sekarang jangan main-main. Lu salah pilih presiden, lu ruginya 10 tahun loh. Bukan 5 tahun. Bahkan ini mau 3 periode lagi, 15 tahun lu rugi. Ya kan? Jadi hati-hati, salah memilih presiden ruginya itu 10 tahun. Karena cenderung dia 2 periode kan. Malah mau 3 periode gitu. Hati-hati lu milih presiden, kira-kira gitu ya. Tadi terakhir pertanyaan dari Bang Hensat belum dijawab. Yang mana tuh? Ada nggak tekanan-tekanannya? Oh iya, tadi tekanannya macam ada. Banyak ya. Mulai pudu, mulai telepon, mulai apa segala macam. Tapi it doesn't work to me. Ya, dari mana aja.
dari mana aja. Kan aku kan pernah jadi diplomat. Ketika orang ngirim WA dengan bahasa yang saya bisa nilai itu menekan kan bisa kan? Iya. Kecuali kalau hatinya tumpul gitu loh. Dengan pura-pura, gini. Walaupun itu bukan politik langsung, tapi saya anggap bahwa orangnya ada kaitan ke sono. Karena kalau ada kaitan pasti nggak saya hubungi, karena itu nggak boleh. Kan udah dibilang, langsung tidak langsung ada tidak boleh berhubungan. Interaksi. Tapi saya lihat, ini kaitannya di sini, ini dia di sini, ini tokoh ini. Pasti yang ngomong yang no. Di bahasanya begini. Kagak kali begituin aja kan. Jadi tergantung kitanya. Makanya saya bilang dari 5 pimpinan yang sekarang itu udah kayak apa mereka di sana. Apakah berani kolektif kolegial, berani men-challenge pimpinannya yang katakanlah punya potensi abuse of power atau apapun? Apakah mereka sudah menggunakan hati nuraninya? Apakah mereka sudah melakukan hal-hal yang benar-benar menimbulkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan? 3 itu lah, aku nggak sarjana hukum, aku sarjana fisika. Jadi belajarnya hukum Newton, hukum Pascal, ya kan? Hanya hukum kayak gitu yang gue pelajari, ya kan? Yang lainnya gue ya pakai logika aja gitu. Jadi sekali lagi yang gue tahu hanya 3 itu. Tapi lu ke profesor manapun pasti bicaranya 3 ini kan. Lu mau pergi ke mana-mana pasti 3 ini. Hukum yang kamu bawa itu apakah itu adil, apakah itu manfaat, dan kemudian apakah itu menciptakan kepastian. Which is itu yang dilakukan terhadap Baradae dan itu terjadi. Kan gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengatakan kalau umpamanya di tekanan-tekanan itu resiko-resiko itu ada. Tapi saya berharap yang hadir di sini ini harusnya jadi ketua KPK sekali-sekali kapan-kapan biar tahu ya kan. Gua doain lu, gua sumpahin jadi ketua gitu. Berarti kesimpulannya, ya kalau enggak ada gunanya gua di sini yang ngelolanya kalau. iya benar. Tadi yang cewek siapa tuh? Mas WCW kalau bisa, siapa tuh? Fani. Halo Fani, kamu Mas WCW ya? Berarti Ya, kesimpulannya oke. kalau semua yang ada di Oke. sini didoain sama Pak Saud untuk jadi pimpinan KPK, KPK masih akan ada ya? Ya. Sekarang atau 50 tahun lagi. Iya. Ya. Baik. Jadi koruptor itu memang harus dikerjain rame-rame, jangan sendirian. Baiklah. Terima kasih sekali lagi. Kita tepuk tangan yuk untuk narasumber kita hari ini. Pak Saud Situmorang, Mbak Lalola Esther, kemudian ada juga Bang Henry Satrio dan juga pastinya Bang Rusman Parakbek ya. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah mungkin. Tadi ingat pesannya di awal apa? Kalian semua punya PR untuk menyebarkan apa yang kita bahas hari ini. Pesan-pesan apa, nilai-nilai positif yang bisa dibagikan untuk sama-sama paling gak deh kita memperkuat lagi, rapatkan barisan lagi untuk bisa sama-sama menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi ya. Biar ini nih judul di sini nih nggak terjadi lagi gitu. Dugaan-dugaan yang ada di judul ini hanya sebatas dugaan, hanya sebatas asumsi karena kita harapkan fakta dan realitanya tidak seperti itu. Balik lagi, KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang harusnya jadi satu lembaga yang ditakuti oleh korupsi, bukan justru menjadi sahabatnya koruptor ya. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata dan juga perbuatan-perbuatan yang dari tadi kita kan namanya diskusi santai ya. Mungkin ada celetukan-celetukan yang kurang-kurang gitu. Mohon maaf, kita lihat ke kamera ya. Teman-teman di sini juga terima kasih atas partisipasinya. Jangan berhenti di sini semangatnya, nanti kalau masih mau diskusi dengan para narasumber dipersilakan. Sekarang saatnya saya kembalikan kepada MC kita hari ini. Silakan, terima kasih Mbak.